Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sinta Khadijah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SMP Bina Mulia, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi zat aditif, submateri pengawet. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran peserta didik selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Coba dilihat sekitar kelasnya, apakah sudah bersih? Sudah ya, sudah rapi. Artinya kita sudah bisa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Gang. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya bisa berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Aku ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Materi zat aditif ya. Semuanya masih ingat apa itu zat aditif? Rizky, mau mengemukakan apa itu zat aditif? Silahkan. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dalam makanan secara sengaja dalam jumlah kecil ke dalam makanan atau minuman pada saat proses pembuatan makanan. Tepuk tangan untuk Rizky. Tujuan dari penambahan zat aditif atau fungsi dari zat aditif itu sendiri untuk apa? Ya, oke. Untuk apa? Untuk menambahkan cita rasa. Untuk apa lagi? Sebagai pemberi aroma. Bagus, Robi. Untuk memperbaiki penampilan. Ada lagi? Untuk memperpanjang daya simpan suatu makanan. Bagus, semuanya masih ingat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis zat aditif pewarna ya, kemudian pemanis, penyedap rasa, pengemosi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jenis zat aditif yang terakhir, yaitu zat aditif pengawet ya. Semuanya masih semangat? Harus semangat, masih pagi ya. Oke, di sini Ibu punya suatu gambar apa aja? Sosis, cilok, bakso, kerupuk, mie ya. Nah, biasanya makanan-makanan tersebut rasanya gimana? Enak, gurih, apalagi kenyal ya. Nah, seperti makanan sosis, itu bakso, menurut kalian itu biasanya tahan lama nggak? Tahan lama ya. Kenapa kira-kira makanan tersebut bisa tahan lama? Bisa jadi menggunakan bahan pengawet ya. Nah, kita buktikan apakah makanan tersebut memang menggunakan pengawet atau tidak pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu punya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Coba sebelum Ibu jelaskan, ada yang membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Alicia, melalui literasi dan diskusi
diskusi, peserta didik dapat memberikan solusi cara mengidentifikasi kandungan zat aditif pengawet buatan non-pangan pada jajanan di sekitar siswa berdasarkan fenomena yang disajikan dengan tepat. Tangan untuk Kesya. Dua, akan Ibu jelaskan melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis jajanan di sekitar siswa yang mengandung zat aditif pengawet buatan non-pangan dengan tepat. Kemudian melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan uji pengawet buatan non-pangan pada jajanan di sekitar lingkungan siswa dengan terampil. Terakhir, melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat membuat poster digital dengan terampil. Selanjutnya, anak-anak, Ibu akan melakukan penilaian ya selama pembelajaran. Kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi literasi sains. Jadi anak-anak, kita akan melakukan suatu penyelidikan ilmiah ya, di mana nanti kalian akan dinilai sikap ilmiah kalian dalam bekerja sama, jujur, dan teliti. Kemudian, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Ibu akan memberikan terlebih dahulu soal pretest ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Dan di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan soal post-test. Kalian juga akan dinilai sikap keterampilannya ya, dalam diskusi, eksperimen, dan presentasi. Nah, kemudian garis besar kegiatan pembelajaran kita yaitu suatu pembelajaran yang berbasis masalah, di mana kalian dilatihkan untuk terampil dalam memecahkan masalah, karena tidak sedikit orang yang kesulitan ya ketika bertemu dengan masalah. Selanjutnya, manfaat apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat melakukan penyelidikan ilmiah pada jajanan yang mengandung pengawet berbahaya. Selanjutnya, peserta didik dapat lebih berupaya membatasi konsumsi makanan yang mengandung zat pengawet yang berbahaya bagi kesehatan. Tentunya nanti kalian akan mengetahui dampak dari pengawet berbahaya bagi kesehatan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan siapkan gadget yang sudah kalian bawa. Kalian kerjakan terlebih dahulu soal pretest. Di-scan QR kode yang sudah Ibu tampilkan di depan. Apakah semuanya membawa handphone? Berapa orang yang tidak membawa handphone? Ya, Ibu akan bagikan soal ya. Bagi yang membawa handphone, di-scan soalnya. Anak-anak jangan lupa beri nama dan kelas. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah semuanya? Masuk ke fase pembelajaran yang pertama, yaitu Ibu di sini punya suatu permasalahan berita ya. Silakan kalian simak berita yang sudah Ibu siapkan. Pemirsa, masyarakat Indonesia seolah tak terpisahkan dari jajanan. Setiap hari ada saja yang dibeli untuk sekedar mengobati keinginan. Siapa sangka kisingan jajan di pinggir jalan bisa berakibat fatal bagi kesehatan karena mengandung boraks. Jajanan pinggir jalan jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Rasanya gurih, warnanya menarik, dan soal harga jelas sangat murah. Padahal, tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi. Salah satunya cilok, yang sering sengaja dicampur boraks oleh pedagang nakal. Tujuannya agar cilok semakin kenyal dan awet. Cocol, bukan nama sebenarnya, adalah seorang pedagang cilok di kawasan Jakarta yang sengaja menggunakan boraks. Alasannya, sejak pandemi penjualannya menurun drastis. Ia pun mengakalinya dengan mencampur boraks agar cilok tahan lama sampai beberapa hari dan bisa terus terjual. Anak-anak, dari berita yang Ibu sajikan, kalian diharapkan untuk membuat suatu rumusan masalah atau pertanyaan. Apakah ada yang sudah punya pertanyaan? Ya, Dirga. Apa yang mengandung boraks dari video tadi? Makanan apa saja yang mengandung boraks seperti yang di video tadi? Ada lagi yang sudah punya pertanyaan? Ya, Robi, silakan. Bagaimana cara kita mengukur suatu makanan?
Bagaimana kita mengetahui suatu jajanan atau makanan yang kita konsumsi itu mengandung boraks atau tidak? Menurut kalian dari kedua pertanyaan oleh teman kalian, pertanyaan mana yang bisa kita selesaikan dalam pembelajaran? Pertanyaannya Robi. Dari rumusan masalah atau pertanyaan, silahkan kalian buat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara. Bagaimana cara kalian mengetahui jawaban sementara dari pertanyaan tadi? Ya, silakan kalian berdiskusi dan berliterasi dalam kelompok. Ya, bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, silakan anak-anak berkelompok. Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ibu di sini sudah menyiapkan LKPD dan juga bahan ajar. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu LKPD dan bahan ajar yang Ibu bagikan. Menyediakan akses bahan ajar yang bisa kalian akses melalui gadget yang kalian miliki. Robi bisa bantu Ibu membagikan buku paket. Terima kasih Robi. Anak-anak, apakah kalian sudah menemukan hipotesisnya yang sesuai dengan rumusan masalah? Sudah? Kunyit dan ekstrak bunga kembang sepatu. Dengan menggunakan ekstrak kunyit dan ekstrak bunga kembang sepatu. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Menggunakan indikator kunyit dan juga indikator bunga sepatu. Menggunakan indikator kunyit dan bunga kembang sepatu. Baik, terima kasih kelompok 2. Ibu lanjut ke kelompok 3 ya. Sudah menemukan hipotesisnya? Jadi bagaimana caranya? Dengan menggunakan ekstrak kunyit dan bunga kembang sepatu. Dan berliterasi menemukan jawaban sementaranya. Adakah cara lain untuk mengetahui suatu makanan mengandung boraks? Bagaimana caranya? Melihat dari segi fisiknya yang kenyal. Oh. Apalagi? Dan? Teksturnya. Ya, dan Jadi makanan, oh iya, jadi makanan yang mengandung boraks itu bisa dilihat dari fisiknya. Teksturnya yang kenyal, tidak mudah hancur, dan rasanya sangat renyah. Ya, bagus sekali kelompok 3. Terima kasih ya. Ibu lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, bagaimana hipotesisnya? Apakah sudah menemukan? Bagaimana caranya? Ya, bagus. Adakah cara lain? Tidak ada? Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 ya. Untuk anak-anak semuanya, terima kasih ya. Kalian sudah menemukan hipotesis atau jawaban sementara di mana ini dijadikan solusi untuk kita bersama. Solusinya itu bisa kita gunakan indikator kunyit dengan indikator bunga kembang sepatu ya. Silakan kalian baca LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di sana ada alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan ya. Ibu sudah menyiapkan 6 sampel, ada 2 sampel bakso, 2 sampel cilok, dan 2 sampel sosis ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Prosedur percobaannya sudah bisa dipahami? Bagus ya. Kelompok 2, apakah prosedur percobaannya sudah bisa dipahami? Ya, tidak ada kendala. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu sambil berkeliling ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah dipahami prosedur percobaannya? Tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas? Ya. Untuk kelompok 4 sudah bisa dipahami prosedur percobaannya? Ya, terima kasih. Anak-anak, sekarang adalah waktunya kalian untuk melakukan penyelidikan. Silakan kalian ambil alat dan bahannya yang sudah Ibu siapkan. Baik anak-anak, Ibu akan berkeliling di setiap kelompok ketika kalian melakukan percobaan. Kalian akan dinilai oleh Ibu ya. Kalian lakukan sesuai dengan prosedur percobaan yang telah kalian
baca tadi di dalam LKPD ya. Siapa yang akan melakukan percobaan pertama? Malaysia. Bisa ditambahkan lagi supaya terlihat ya. Nah, itu baru berapa sampel yang sudah diuji? 3 sampel lagi kalian lanjutkan ya. Diubar kalian ke kolom percobaan pertama. Itu sampel apa? Cilok sudah disiapkan sampelnya, tinggal ditetesi. Tetesi oleh bunga kembang sepatu. Kemudian oleh ekstrak kunyit. Kan ya tabel pengamatannya diamati. Ya, 3 sampel yang kalian uji, jangan lupa lihat perubahan warnanya ya. Dituliskan dalam tabel pengamatan. Kemudian nanti kalian lanjutkan yang 3 sampel lagi ya. Anak-anak jangan lupa untuk menuliskan di dalam tabel pengamatan ya. Kalau misalnya suatu sampel itu terjadi perubahan warna ketika ditetesi larutan ekstrak kunyit menjadi berwarna merah kecoklatan, itu artinya positif mengandung boraks ya. Kalau misalnya ketika ditetesi menggunakan larutan ekstrak bunga kembang sepatu berubah menjadi berwarna hijau gelap, itu artinya positif mengandung boraks. Kalau tidak ada perubahan, artinya apa? Tidak mengandung boraks. Kalian sambil melakukan penyelidikan bisa kalian tuliskan di dalam tabel pengamatan. Ya, pengamatannya sudah ditulis. Nah, sampel apa saja yang sudah kalian uji? Bakso. Sosisnya belum ya, baru bakso. Dan kira-kira yang mengandung boraks, perubahan warna. Tidak mengandung boraks dan tidak terjadi perubahan warna. Cepat dulu ya. Semua sudah melakukan percobaan ya. Sudah bisa semuanya, ada kendala sudah yang diulangi ya. Ada terlihat perubahan sebelum dan sesudah ya. Tuh, kalian tuliskan sampel mana saja yang terjadi perubahan warna ya. Kemudian kalian tuliskan di dalam tabel pengamatan. Terima kasih kelompok 4. Anak-anak semuanya sudah melakukan percobaannya? Alhamdulillah ya. Simpan terlebih dahulu alat dan bahannya ke tempat semula ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing dengan tertib. Nah, sekarang kalian waktunya untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kalian diskusikan, kalian literasi, gunakan bahan ajar, buku paket ataupun internet ya. Silahkan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Selanjutnya adalah kalian waktunya untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian dapatkan ya. Coba kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 2 siap? Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan menggunakan ekstrak kunyit yang akan dipresentasikan oleh Dirga, Zaskia, Depa, dan juga Swenti. Kepada Dirga, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami menggunakan ekstrak kunyit. 1. Bakso pentol A. Tekstur tidak kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah kuning, hasil negatif. 2. Bakso pentol B. Tekstur agak kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah oranye kecoklatan, hasil positif. 3. Cilok A. Tekstur sangat kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah merah kecoklatan, hasil positif. 4. Cilok B. Tekstur agak kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah kuning, hasil negatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dev. 5. Sampel makanan sosis A. Tekstur agak kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah kuning, hasil negatif. 6. Sosis B. Tekstur agak kenyal, warna sebelum kuning, warna sesudah oranye kecoklatan, hasil positif. Terima kasih. Selanjutnya oleh Swenti. Jadi, sampel yang mengandung borak yaitu sampel bakso pentol B, cilok A, dan sosis B. Sekian dan terima kasih dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa fungsi larutan kunyit di dalam percobaan? Vakum dalam kunyit dapat mendeteksi adanya kandungan borak pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan-ikatan borak menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil percobaannya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 3 sudah siap? Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama akan dipresentasikan oleh Ayu. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan menggunakan ekstra bunga kembang sepatu. Nomor 1, sampel makanan bakso pentol A. Tekstur tidak kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah ungu kecoklatan, hasil negatif. Nomor 2, sampel makanan bakso pentol B. Tekstur kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah hijau gelap, hasil positif. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan menggunakan tabel pengamatan. Nomor 3, cilok A, tekstur sangat kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah hijau gelap, hasilnya positif. Nomor 4, cilok B, tekstur agak kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah ungu kecoklatan, hasil negatif. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan. Nomor 5. Sampel makanan sosis A, tekstur tidak kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah ungu kecoklatan, hasil negatif. Nomor 6. Sampel makanan sosis B, tekstur agak kenyal, warna sebelum ungu kecoklatan, warna sesudah hijau gelap, hasil positif. Jadi sampel yang mengandung borak yaitu sampel bakso pentol B, cilok A, dan sosis B.
Baik. Jadi larutan ekstrak bunga kembang sepatu dapat dijadikan sebagai indikator karena pada kembang sepatu terdapat struktur senyawa antosianin. Bunga kembang sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator. Presentasi ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan pada percobaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana tadi pertanyaan yang diajukan oleh Robi dan juga Yusuf? Pertanyaan yang disampaikan, kemudian jawaban yang disampaikan juga sudah betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat, masih semangat anak-anak? Alhamdulillah, harus semangat ya semuanya. Kita akan melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Larutan ekstrak kunyit dan ekstrak bunga kembang sepatu dalam percobaan sebagai indikator betul ya untuk mengetahui suatu makanan itu mengandung boraks atau tidak, karena indikator bunga kembang sepatu itu mengandung tadi senyawa apa? Senyawa antosianin, betul. Memperlihatkan perubahan warna yang berbeda dalam suasana. Kunyit mengandung senyawa apa? Kurkumin, betul. Itu akan memberikan suasana perubahan warna yang berbeda dalam suatu sampel makanan yang mengandung boraks. Selanjutnya, bagaimana larutan ekstrak kunyit dan bunga kembang sepatu dapat mengidentifikasi sampel makanan yang mengandung boraks. Jadi, tadi yang disampaikan oleh teman kalian, karena adanya kandungan kurkumin pada kunyit dan kandungan ekstrak antosianin pada bunga kembang sepatu ya, sehingga dapat melakukan identifikasi pada suatu sampel makanan yang mengandung boraks. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Alicia, silakan Alicia. Cara mengidentifikasi atau mengetahui suatu makanan mengandung boraks atau tidak, yaitu dengan cara menggunakan indikator alami dari bahan kunyit dan bunga sepatu, yaitu dengan menambahkan 5 tetes larutan indikator ke dalam sampel. Apabila menunjukkan perubahan warna, maka sampel positif mengandung boraks. Selain itu, secara fisik dapat diketahui melalui tekstur yang mengandung boraks, yaitu kenyal, sangat renyah, tidak mudah hancur. Ya, terima kasih Alicia. Tepuk tangan untuk Alicia. Gitu ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Itu kesimpulan itu menjawab rumusan masalah atau pertanyaan yang tadi kita sepakati di awal yang diajukan oleh Robi ya. Sudah terjawab, jadi bagaimana cara mengetahui suatu makanan itu mengandung boraks atau tidak? Itu dengan menggunakan indikator bunga kembang sepatu dan indikator kunyit ya. Juga bisa dilihat secara fisik. Bagaimana caranya? Dilihat dari teksturnya yang kenyal, apalagi tidak mudah hancur dan juga renyah ya. Itu. Jadi kalian bisa nanti lebih selektif dalam memilih makanan. Kalian sudah mengetahui mana nih makanan yang mengandung boraks atau tidak. Bisa dilihat ciri-ciri fisiknya ya. Selain itu kalian juga bisa melakukan uji coba di rumah. Ini memang penyelidikan ilmiah, tapi kalian bisa coba di rumah karena bahan yang kita gunakan sebagai indikator itu mudah didapatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Ibu minta kalian untuk membuat ide atau gagasan solusi pemecahan masalah. Tadi kan kita belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Ada yang ingin memberi ide gagasan solusi? Membuat poster dampak penyalahgunaan pengawet bagi kesehatan. Ya, bagus ya. Membuat poster dampak pengawet berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini merupakan solusi yang menarik ya untuk membuat poster digital. Anak-anak, posternya mengenai dampak penyalahgunaan pengawet berbahaya bagi kesehatan ya. Ini bisa menjadi gagasan solusi yang bagus karena bisa menyebarkan informasi ya atau himbauan kepada masyarakat belum mengetahui apa itu dampak
boraks atau pengawet berbahaya bagi kesehatan. Punya, silahkan dibuka aplikasinya. Kita coba untuk membuat poster digital. Akan memuat informasi apa saja yang ada dalam poster? Pengertian boraks, ciri-ciri boraks, dan fungsi dari boraks. Kelompok 3 sudah sampai mana? Ya, pembuatan posternya memuat informasi apa saja? Ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Ya. Bahaya boraks bagi kesehatan. Ya. Cara uji boraks. Serta makanan yang mengandung boraks. Bagus ya, itu warnanya juga sudah cerah. Coba Ibu lihat bagaimana. Sudah selesai ini? Belum? Ya, mengandung himbauan juga ya slogannya, hindari makanan yang mengandung boraks. Sudah bagus ya, tinggal finishingnya. Silahkan ditambahkan kembali kalau ada yang ingin ditambahkan. Coba Ibu lihat pengerjaannya sudah sampai mana? Anak-anak, tadi Ibu sudah melihat bagaimana proses kalian dalam membuat poster. Silahkan anak-anak kirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Nanti teman-teman kalian yang ada di sini bisa melihat desain poster yang telah kalian buat. Ya, silahkan dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Ibu tunggu. Ini kelompok 1, kemudian ini poster yang dibuat oleh kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Ya, keduanya bagus. Nah, ini kelompok 3. Ya, secara keseluruhan semuanya poster yang dibuat sudah bagus ya. Karena kalian bisa share ya di sosial media kalian, di Instagram, WhatsApp, Facebook. Kalian bisa memberikan informasi kepada halayak umum yang belum mengetahui informasi tentang dampak boraks bagi kesehatan. Alhamdulillah kalian sudah bisa membuat poster digital. Sangat bagus, keren semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Ibu ingin memberikan sedikit penguatan materi anak-anak. Kita hari ini mempelajari zat aditif tentang jenis pengawet. Jadi apa itu pengawet? Pengawet itu adalah zat aditif yang ditambahkan dalam makanan atau minuman. Tujuannya untuk menghambat kerusakan makanan, ya, menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga makanan atau minuman lebih tahan lama. Pengawetan bahan makanan itu bisa ditambahkan bahan kimia, ya. Kalau bahan kimia itu misalnya kalian suka lihat gak di kemasan makanan atau minuman ada tulisan di komposisinya pengawet natrium nitrat, pengawet asam askorbat. Nah, itu adalah pengawet bahan kimia ya, boleh ditambahkan ke dalam makanan, itu diizinkan oleh Badan POM. Nah, untuk bahan kimia boraks ini diperbolehkan atau tidak? Ya, jadi pengawet boraks ini sebagai pengawet non pangan. Tadi kalian sudah berliterasi, kalian buat dalam poster digital. Jadi fungsi borak yang sebenarnya untuk apa? Tadi kalian tuliskan pengawetan kayu, ya, apalagi pengawetan gelas, keramik, ya, pembuatan deterjen, pembersih lantai, ya, itu fungsi boraks yang sebenarnya. Penguatan makanan itu misalnya kalian punya makanan atau minuman di rumah, pengen awet, gimana caranya? Bisa dibekukan, ya, disimpan di dalam freezer, didinginkan. Pembekuan, apalagi pengasapan, pengeringan, dan penyinaran, ya. Dampak boraks tadi kalian sudah mengetahui dalam poster yang telah kalian buat, ya. Dampaknya salah satunya menyebabkan muntah, kerusakan ginjal, sakit perut, dan kanker otak. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, silahkan kalian siapkan gadget kalian kembali. Kita lakukan post test, ya. Semangat, harus semangat. Ayo, kalian siapkan lagi gadgetnya, di scan QR kodenya. Ya, Ibu bagikan lagi tadi yang tidak membawa HP. Silahkan anak-anak dikerjakan ya soal post testnya dengan teliti, ya, dengan jujur. Silahkan ditulis identitasnya, dipilih kelasnya. Soalnya, ya, sudah terbuka di kita, ya, tuliskan namanya, ya, identitasnya sudah bisa, ya, bagus, silahkan diisi.
sudah? Ya, silahkan diisi. Jangan lupa identitas nama kelas ya. Ayo sudah? Silahkan diisi ya, ayo. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Alhamdulillah, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Nah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Proses pembelajaran karena bisa mengamati ya, bagus guys ya. Jadi kita bisa mengamati, anak-anak bisa mengamati bagaimana perubahan warna yang terjadi pada makanan yang mengandung boraks. Tadi ada warna-warni ya. Kalian suka melihat perubahan warna yang terjadi seperti itu. Apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran? Tadi kalian sudah melakukan proses percobaannya sesuai dalam LKPD dan yang kalian lakukan sudah sesuai ya, tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Makna apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Bisa mengetahui agar tidak jajan sembarangan ya, bisa memilih atau lebih selektif dalam memilih jajanan ya. Kemudian kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian kalian jadi mengetahui solusi untuk menghindari dan membatasi konsumsi makanan yang mengandung zat pengawet yang berbahaya bagi kesehatan. Anak-anak, informasi untuk pertemuan selanjutnya yaitu materi zat adiktif ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak? Jika tidak ada, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan doa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.